Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok valuasi ekonomi Tebing Breksi akan mempresentasikan mengenai pengaruh sosial budaya dari Tebing Breksi dengan beranggotakan Afita Marhayuning Tias NIM 2042065, Ika Furi Rahayu NIM 204206696, dan Salma Revia Rahayu Setiawan NIM 204200705. Tebing Breksi. Tebing Breksi pada awalnya merupakan sebuah kompleks pertambangan batu putih yang dikelola oleh warga sekitar. Dengan kata lain, tebing Breksi ini tidak terbentuk secara alami, akan tetapi terbentuk akibat aktivitas menambang yang dilakukan oleh warga sekitar. Awal mula tebing Breksi menjadi destinasi wisata di daerah Jogja adalah ketika para peneliti geologis melakukan penelitian terhadap batuan yang berada di lokasi tersebut. Setelah penelitian selesai dilakukan, kemudian data tersebut menghasilkan bahwa batuan yang ada di lokasi tersebut merupakan endapan dari abu vulkanik Gunung Api Purba Ngelanggeran. Maka dari itu, kawasan tebing Breksi termasuk ke dalam cagar budaya alam yang harus dilindungi. Sehingga aktivitas yang awal mulanya berupa pertambangan kemudian dihentikan. Setelah ditutupnya untuk aktivitas pertambangan, banyak mahasiswa yang datang ke tebing Breksi untuk melakukan penelitian. Kemudian, masyarakat memutuskan untuk menjadikan tebing Breksi sebagai tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat sekitar tebing Breksi itu sendiri. Pada awalnya, untuk tiket masuk masih bersifat sukarela, dan pada tahun 2017, tiket masuk pertama yang ditetapkan sebesar 5.000 per orang. Namun, sekarang setelah adanya pandemi, tiket masuk naik menjadi sebesar 10.000 per orang. Jumlah pengunjung tebing Breksi pada weekdays sebanyak 6.000-7.000 pengunjung, sedangkan pada weekend bisa mencapai 10.000 pengunjung. Tebing Breksi menyediakan banyak fasilitas sarana dan prasarana, di antaranya yaitu amphitheater, tempat parkir, toilet, masjid, kolosium, kuliner atas, tempat camping, spot foto, sewa jeep, dan sebagainya. Breksi juga merupakan tempat yang strategis, di mana dari atas tebing dapat terlihat Candi Prambanan, Candi Barong, Keraton Ratu Boko, Candi Ijo, Bandara Lama, dan Gunung Merapi. Untuk jam buka menyesuaikan, dan untuk penjualan tiket terakhir pada jam 8 malam, dan pengunjung keluar pada jam 9 malam. Kerangka penilaian ekonomi tebing Breksi, penggunaan keindahan termasuk dalam nilai tanpa penggunaan, yaitu keberadaan. Teknik yang disarankan, nilai simulasi survei. Sosial termasuk dalam nilai tanpa penggunaan, yaitu keberadaan. Budaya masuk dalam nilai tanpa penggunaan, yaitu diwarisan dan keberadaan. Keterangan, keberadaan Taman Tebing memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati keindahan atau estetika tebing dan pemandangan alam sekitar objek wisata. Ukiran yang dipahat pada tebing dan pemandangan alam menjadi poin utama keindahan Taman Tebing Breksi. Ukiran yang terdapat pada tebing Breksi mengandung makna yang diyakini oleh masyarakat setempat, dan selain itu, masyarakat sekitar tebing Breksi yang merupakan pengelola tebing Breksi masih mengedepankan budaya sosial gotong royong, di mana Breksi juga kerap menyelenggarakan pagelaran budaya. Prosedur penilaian ekonomi tebing Breksi, penggunaan meliputi estetika atau keindahan, sosial, budaya. Teknik valuasi, penilaian kontingensi willingness to pay untuk sosial atau budaya atau keindahan. Indikator, nilai sosial atau budaya atau warisan dari suatu kompleks bekas pertambangan batu alam Breksi yang sudah tidak aktif kegiatan penambangan yang dinyatakan dengan kemauan untuk membayar oleh penduduk sekitar maupun wisatawan. Data yang dibutuhkan, hasil survei, studi lapangan. Catatan dan asumsi, untuk masuk ke tebing Breksi dikenai tiket senilai 10.000 per orang, di mana nilai tiket itu merupakan nilai WTP yang bersedia dibayarkan oleh pengunjung. Kita ambil contoh diketahui bahwa untuk jumlah pengunjung pada weekday sebanyak 6.000 orang. Maka nilai rata-rata WTP dikalikan dengan jumlah populasi, maka diperoleh nilai ekonomi keberadaan Taman Tebing Breksi, di mana senilai 60 juta per bulan.
Dengan hasil tersebut, maka pihak pengelola dapat mengembangkan dan meningkatkan lagi nilai-nilai keindahan atau estetiknya. Kesimpulan. Berdasarkan data yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa tempat yang dulunya sebagai bekas penambangan juga dapat dijadikan sebagai kawasan wisata. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari pengaruh sosial dan budaya masyarakat sekitar. Dengan adanya kerjasama satu dengan lainnya demi kesejahteraan bersama, masyarakat menjadikan Tebing Breksi sebagai kawasan wisata yang diurus oleh masyarakat sekitar Tebing Breksi sendiri secara gotong royong, dengan wisatawan membayar tiket pada awalnya secara sukarela. Hingga saat ini sudah berkembang dengan lebih baik dan pihak pengurus menetapkan harga tiket sebesar Rp10.000 per orang. Saat ini Tebing Breksi merupakan salah satu destinasi wisata di Jogja. Hal itu dapat dilihat dari rata-rata jumlah pengunjung perharinya sebanyak 6.000 sampai 7.000 orang. Berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung dan harga tiket tersebut, dapat dilihat bahwa kesediaan membayar masyarakat atau WTP sebesar Rp10.000 per orang, di mana dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pengembangan dan perawatan Tebing Breksi sendiri. Berikut ini beberapa dokumentasi yang kami ambil waktu studi lapangan kemarin. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Dan bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar maupun di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.